Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin Bapak, izin mengurangkan diri. Nama Taruna Remaja Irfan Aminuddin, Notar 23013064. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Ardian Pasarifani dengan notar 23013054. Pak, izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Muhammad Rian Ramadan, Notar 23013069. Izin Bapak, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil mereview artikel kami dengan judul Penghitungan Penumpang Berbasis Compact Convolution Neural Network atau CCNN. Latar belakang. Dalam sistem transportasi umum, data jumlah penumpang sangat penting. Satu, untuk menyesuaikan frekuensi operasional kendaraan. Dua, merencanakan rute dan kapasitas. Tiga, meningkatkan kenyamanan dan efisiensi layanan. Namun, perhitungan penumpang secara manual tidak efisien dan rawan kesalahan. Teknologi kamera pengawas atau CCTV dan pengolahan citra berbasis AI menjadi solusi untuk mendeteksi dan menghitung penumpang secara otomatis. Tantangannya, satu, sistem tradisional membutuhkan komputasi tinggi. Dua, koneksi internet tidak selalu stabil di dalam kendaraan. Tiga, kebutuhan real time tidak bisa dipenuhi oleh sistem berbasis server pusat. Empat, dibutuhkan solusi perhitungan penumpang yang efisien, cepat, dan dapat berjalan langsung pada perangkat lokal. Tujuan utama penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem perhitungan penumpang secara real-time berbasis edge computing yang efisien dan akurat dengan menggunakan model Compact Convolutional Network atau Compact CNN. Sistem ini ditujukan untuk digunakan di transportasi umum, misalnya bus, guna memantau jumlah penumpang secara langsung tanpa mengandalkan server pusat. Pendahuluan dan konteks penghitungan masa dalam komputasi tepi. Satu, analisis pemandangan kerumunan. Memanfaatkan pembelajaran mesin untuk deteksi, perhitungan, dan pemahaman dinamika kerumunan secara efisien dalam skenario nyata. Dua, tantangan komputasi tepi. Perangkat tertanam seperti NVIDIA TX2 memiliki keterbatasan komputasi sehingga diperlukan metode perhitungan yang kompak dan hemat sumber daya. Tiga, penggunaan CNN. Memanfaatkan koneksi lewat dan struktur satu kolom CNN untuk menangani variasi skala dan menjaga kinerja waktu nyata pada perangkat edge. Metodologi penghitungan berbasis citra utuh dengan CCNN. Pemrosesan awal yaitu setiap frame input diskalakan menjadi resolusi rendah 160 kali 160, kemudian dibuat peta kepadatan dasar menggunakan titik berlabel dan filter Gaussian perspektif. Ini petanya. Estimasi dan pembelajaran, CCNN memproses seluruh gambar untuk memprediksi peta kepadatan yang dikaji ulang melalui kerugian Euklidian tertimbang guna meningkatkan aktivasi area kerumunan dan menahan latar belakang. Lalu struktur jaringan secara konvolusional kompak CCNN. Satu kolom CNN memiliki 6 lapisan konvolusional dan 3 lapisan dekonvolusional didukung oleh koneksi lewati untuk menangani variasi skala citra. Lalu aktivasi dan normalisasi. Lapisan PRLU dan LRN diterapkan secara berurutan dengan dropout untuk mencegah overfitting selama pelatihan. Yang ketiga, penggabungan fitur. Penggabungan fitur keluaran dari beberapa lapisan dikombinasikan untuk menghasilkan prediksi peta kepadatan akhir dengan resolusi yang sesuai. Lalu kerugian Euklidian tertimbang dan pasca pemrosesan. Kerugian Euklidian tertimbang menerapkan bobot berbeda pada pixel peta kepadatan untuk menyorot aktivasi di daerah padat dan menekan aktivasi latar belakang berantakan guna meningkatkan akurasi model.
Lalu penghalusan prediksi menggunakan jendela geser untuk mengeliminasi outlier pada hitungan penumpang antar frame dengan memperhitungkan korelasi temporal menjaga kestabilan. Evaluasi eksperimental dan dataset pengujian. Yang pertama yaitu data evaluasi menggunakan 3 alat yaitu World Expo 10 dengan hasil 1132 video dengan hingga 253 pejalan kaki per bingkai. Yang kedua yaitu Shanghai Tech 1198 gambar, puncaknya itu hingga 3139 orang per bingkai. Data set push 3000 bingkai, pelatih dan 300 bingkai evaluasi berresolusi rendah, yaitu 160 kali 160. Selanjutnya yaitu parameter implementasi. Model dilatih pada desktop dengan NVIDIA 1080 dan diujikan real-time pada NVIDIA DX2 menggunakan framework CAV. Itu ada tabelnya untuk perbandingan dengan MCNN-nya dengan menggunakan dataset, bos. Selanjutnya, ini ada 3 tabel. Tabel 3 perbandingan dengan Cascade MTL dengan menggunakan Shanghai Tech. Tabel 4 perbandingan pada kumpulan data World Expo 10. Tabel 5 perbandingan pada dataset Shanghai Tech. Bisa dilihat sendiri untuk rata-rata MAE-nya itu berbeda-beda. Selanjutnya, evaluasi dan studi kasus pada dataset bus nyata. Yang pertama, akurasi penghitungan. CCNN mampu memprediksi jumlah penumpang dengan kesalahan rata-rata MAE kurang dari 2 pada sampel siang dan malam. Yang kedua, pengaruh penghalusan. Penggunaan jendela geser untuk memfilter outlier memperbaiki akurasi hasil dan menjaga kestabilan prediksi jumlah penumpang antar frame. Yang ketiga yaitu keterbatasan. Oklusi parah dapat menyebabkan underestimate penumpang karena bagian badan atau kepala tertutup, mengurangi visibilitas fitur utama. Ini hasil kameranya. Untuk CCNN juga menggunakan RGB, yaitu red, green, blue. Bisa dilihat sendiri. Untuk keramaian atau seseorang sendiri itu bisa menghasilkan lampu yang merah itu atau hijau, seperti itu. Hasil penelitian. Yang pertama, CCNN mampu mencapai 20 frame per detik di NVIDIA TX2. Yang kedua, akurasi tinggi pada gambar resolusi rendah. Yang ketiga, lebih unggul dari metode seperti MCNN, Cascade MTL, TPCNN, efektif siang dan malam hari. Ini terdapat gambarnya, bisa langsung menghitung kepadatan di dalam bus. Level 7 ada evaluasi berbagai macam resolusi bingkai input. Itu resolusi 160 kali 160, MAE-nya di siang hari itu 1,02. Jika di malam hari MAE-nya 1,66 dan ada resolusi 200 dan 240. Keunggulan dari sistem ini itu yang pertama ringan dan efisien menggunakan arsitektur CCNN yang sederhana dan cocok untuk perangkat FG seperti NVIDIA TX2. Yang kedua real time, mampu memproses hingga 20 frame per detik, ideal untuk penggunaan langsung di kendaraan. Yang ketiga, akurasi tinggi diperkuat oleh weighted Euclidean loss yang menekankan area padat dan menekan noise latar belakang. Yang keempat, tahan terhadap gangguan visual karena mampu menangani oklusi latar belakang kompleks dan gambar buram dengan baik. Yang kelima, stabil antar frame. Stabil antar frame itu menggunakan teknik penghalusan smoothing untuk mengurangi outlier dan memperbaiki konsistensi estimasi. Yang keenam, kinerjanya baik di siang dan malam hari. Itu terbukti andal dalam berbagai kondisi pencahayaan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu berhasil membuktikan bahwa sistem perhitungan penumpang berbasis edge computing dengan arsitektur kompak convolutional neural network atau CNN mampu mencapai kinerja tinggi dalam kondisi nyata. Dengan kombinasi desain jaringan yang efisien,
fungsi kerugian berbobot, dan teknik pengalusan data, sistem ini mampu menghitung jumlah penumpang secara akurat dari video resolusi rendah secara real-time di perangkat embedded, seperti NVIDIA Jetson TX2, dibandingkan dengan metode lain, seperti MCNN dan Cascade MTL. CNN menunjukkan performa unggul dalam hal kecepatan, efisiensi komputasi, dan akurasi, baik dalam kondisi siang maupun malam hari. Hasil ini menunjukkan potensi besar pengguna teknologi ini dalam sistem transportasi cerdas, terutama untuk manajemen armada bus dan analisis lalu lintas berbasis AI. Di masa depan, penelitian ini akan difokuskan pada pengembangan peta kepadatan yang lebih presisi, serta penerapan dalam skenario yang lebih tinggi, lebih kompleks. Titik dari kelompok kami untuk alat ini, menurut kelompok kami, alat ini belum diuji secara sesuai cuaca yang buruk. Jika cuaca buruk, kameranya bisa terlihat seperti apa ketika ada guncangan atau hujan badai atau terkena AC yang menyebabkan biasanya menjadi buram. Mungkin untuk yang lainnya bisa ditambahkan dari rekan saya. Siap. Mungkin dari saya sendiri untuk kritikan, bukan kritikan sih, tahu kekurangan dari hasil atau artikel ini. Yang pertama tadi yang disebutkan Rehan, bahwa di artikel ini itu tidak diuji untuk semisal aplikasi ini atau alat ini itu diuji di kendaraan bus. Seperti kan, semisal di bus kan dari siang sampai malam biasanya ber-AC. Terus bisa menghasilkan embun di kameranya itu tidak dijelaskan atau tidak diuji di artikel ini. Selanjutnya, untuk CCNN ini masih menggunakan kamera yang beresolusi 160 kali 160. Jadi mungkin hasil gambarnya masih kurang jelas. Terus mungkin ke depannya bisa diubah menggunakan kamera yang HD. Tapi ya kalau kamera HD kan lebih mahal. Seperti itu. Terus untuk keunggulannya sendiri, untuk aplikasi atau alat ini itu CNN menggunakan alat NVIDIA TX2 itu lebih cepat untuk menangkap hasil gambar-gambarnya itu. Seperti itu daripada alat yang lain. Mungkin bisa ditambahkan rekan lain atau sudah cukup? Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata atau informasi yang kurang jelas. Kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.